Optimal Station. Kerabat Imelda, kita sudah terhubung dengan Afif yang ada di Batang. Halo, selamat malam Mas Afif. Selamat malam. Oke. Imelda. Bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Bisa. Oke, baik. Silakan Mas Afif, langsung saja diceritakan ini untuk kejadian kapan dan di mana. Kejadian di Kabupaten Batang, di salah satu desa yang di situ memang ada salah satu situs belik gitu. Bisa disebutkan nama beliknya nggak? Sepertinya kita sensor aja, Mas. Sensor aja ya. Okay. Iya. Salah satu belik itu masih di Kecamatan Batang Kota. Jadi di situ memang mitosnya banyak yang orang situ itu nggak berani mandi di sana, nggak berani lewat. Tetapi akhir-akhir kemarin, 2 tahun yang kemarin atau 1 tahun lebih itu mulai ramai lagi, orang mulai ramai pada berdatangan di sana untuk sekedar berdoa atau ngalap barokah di sana. Dan kita yang memang ke sana hampir tiap hari ke sana karena udah merasa sangat nyaman. Itu kita juga sudah izin sama kepala desa setempat untuk membuka warung soto di sana. Itu. Nah, uniknya ketika proses pembangunan, karena ibu juga di sana, itu dilihatin sosok yang berbadan, tidak disebutin nggak ini Pak? Ya, sebutin aja nggak apa-apa. Iya, jadi berbadan manusia, tetapi wajahnya nun sewu harimau, macan gitu. Itu duduk bersilah sambil melihat proses pembangunan warung kakak saya itu. Dan itu proses ibu saya itu melihatnya nggak hanya sekelibat, nggak hanya beberapa detik atau beberapa menit, hampir berjam-jam di situ, hampir 1 jam lebih. Bahkan ketika ibu saya melihat, dilihatin terus, ditinggal pergi ke warung, balik lagi masih ada, ditinggal sholat ke musola terdekat itu, balik lagi itu masih ada, tetapi hanya ibu saya yang lihat, dan itu siang hari. Padahal di sana ramai orang, hanya ibu saya yang lihat. Nah, sebelumnya juga, sebelum ada warung itu istri saya itu melihat kayak malam hari itu kayak ramai anak-anak di situ, kayak ramai kayak pasar gitu. Om saya juga melihatnya seperti itu. Karena kita dulu sering ke sana, karena tempatnya enak lah buat kayak ketenangan, dari ketenangan tuh enak, masih alami banget itu. Nah, ibu saya yang sering dilihatin banyak di situ, ada kayak sosok orang tua, ada sosok permen ya, sosok permen belum sewu. Di situ ada sinar putih juga gitu. Nah, itu sebenarnya sosok siapa gitu. Dan ada orang pinter yang bilang itu, bilang ke om saya, ini kamu yang bisa meramaikan, keluarga kamu yang bisa meramaikan, karena ini tanggung jawab kamu, karena ini kamu masih punya jalur kayak istilahnya nasab lah, ini leluhur ini di sini. Kayak gitu. Nah, saya sebagai orang awam juga nggak paham juga maksud dari perkataan orang pintar tersebut. Gitu kan. Jadi nah ini saya mau tanya, kelihatan juga pernah orang itu ya melihat, kata om saya juga yang bisa lihat gitu ya, pernah melihat kayak sosok berjubah putih yang pakai sorban, yang sering mengikuti keluarga kami kemanapun pergi, mengikuti keponakan saya atau ya lebih ke keluarga kami gitu. Di situ juga gitu, katanya ada ada saluran atau silsilah ke Cirebon gitu loh. Nah, ini benar apa enggaknya saya juga masih mencari tahu gitu. Siapa tahu di sini bisa berbagi cerita. Gitu. Mas Afif ya di Batang. Itu ketika itu ini kejadian di tahun berapa Mas? Tadi sorry. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya.
Saat itu yang buka hanya warung ibu atau ada beberapa warung lagi? Kalau siang itu sebelumnya nggak pernah ada orang yang berani jualan di sana. Gitu. Terus karena dari pemerintah desa melihat ada potensi untuk wisata religi di sana, kakak saya disuruh buka jualan di sana. Akhirnya kita buka warung di sana. Tapi kalau malamnya itu ada warung kecil yang itu milik orang sekitar bilang itu milik juru kunci. Beli itu gitu. Tapi kalau siang hanya warung kakak saya itu. Oke. Berarti cuma ada 2 warung itu ya, yang siang sama malamnya buka gitu ya? Iya. Oke. Ketika tadi ini untuk sekedar supaya kerabat Imelda mungkin lebih jelas gitu ya Mas ya. Mungkin gambaran tempatnya itu seperti apa sih Mas, Bele ini? Apakah sendang lalu ada pohonnya gitu atau seperti apa? Iya, di sana agak masuk ke ya berarti di kayak kebun gitu ya. Di sana ada pohon besarnya juga gitu kan. Ada pohon besar, kanan kiri juga masih kebun sengon gitu. Ya dulunya orang sekitar pun nggak ada yang berani lewat sana, walaupun siang tuh nggak ada yang berani lewat sana gitu. Saking mitos itunya. Dan juga kejadian pernah ketika ada orang yang ya bisa dibilang nggak berkenan adanya warung kakak saya di sana, itu sampai ngelempar entah misalnya karpet ataupun lemari kecil dilempar sampai dibakar gitu kan. Itu kata ayah saya itu melihat sosok yang tadi ngeliatin ke ibu itu, yang sosok harimau itu kayak marah gitu loh. Kok tempatnya diacak-acak kayak gitu. Nah, ada gimana sebenarnya gitu. Oke, baik. Itu juga ada pohon besar ya di tempat itu ya Mas ya? Gimana? Ada pohon gede ya di sana ya? Ada pohon gede. Itu pohon pasti apa? Masuknya itu. Kurang tahu itu ya pohon apa. Memang itu. Oke. Terus kan tadi Mas Afif sempat cerita bahkan sebelum dibuka warung pun tempat ini bisa dibilang cukup dihindari oleh masyarakat apabila malam hari atau mungkin siang hari gitu ya. Itu memang seingat Mas Afif ada cerita apa di lokasi itu? Ya menurut orang sekitar itu ibaratnya kalau orang kebetulan jadi mertua kakak saya kan orang situ asli. Misalnya ada pohon buah jatuh di sana pun nggak ada orang yang berani ngambil. Ya mitosnya mungkin karena situ orang menganggapnya sangat wingit ya, sangat angker gitu, jadi takut. Yang sering terjadi seperti itu, nggak ada yang berani. Pernah juga tiba-tiba muncul ular terus hilang gitu kan. Itu juga saya pernah lihat, kepalanya aja sih itu. Langsung hilang gitu. Ini juga ketika warung ibu sudah berdiri gitu ya di situ ya? Iya. Oke. Lalu tadi dari cerita ibu nih Mas Afif, sosok si manusia berwajah harimau ini dia duduknya itu di mana? Di bagian mana? Duduknya kalau berarti di bagian utara warung kakak saya yang dibangun itu. Di situ ada pohon kecil, pohon kerasem kayaknya, atau pohon nangka itu. Nah di situ duduk silah di situ. Pas di situ nggak jauh dari warung gitu ya? Kakak saya yang mau dibangun, nggak jauh. Terus berarti ketika si sosok itu duduk di situ cukup lama, bahkan berjam-jam, bisa dibilang tadi gitu ya? Ini selain ibu berarti nggak ada yang lihat lagi ya? Nggak ada yang lihat, padahal di situ ramai. Iya. Tapi ketika ibu buka warung di sana, ini Mas Afif bisa dibilang yang dirasakan di sana apa? Kalau dari saya pribadi terus keluarga sih rasanya adem, nyaman, tenang gitu ya. Tapi pernah juga ada yang beli di sana itu mau kesurupan, sudah kesurupan, malah nggak tahu, katanya setelah sadar itu katanya
ada energi yang bertolak belakang dengan energi yang ada di lokasi itu, yang dibawa oleh orang itu jadi bertolak belakang. Pernah ada yang kesurupan juga. Oke, baik. Lalu ini sampai sekarang warungnya masihkah, Mas Afif? Sudah kita udah dibongkar. Karena ya ada permasalahan dikit jadi dibongkar. Oke, baik. Mungkin akan saya sambungkan kepada Mas Bu ya, Mas Afif ya. Iya. Oke. Menarik Mas Bu. Ini cerita dari Mas Afif di Batang yang bisa dibilang dari lokasi yang sepertinya dari apa yang Mas Afif ceritakan, lokasinya sendiri bisa dibilang tidak main-main gitu. Maksudnya sebuah lokasi yang dari warga sendiri bisa dibilang dikeramatkan seperti itu. Ini sebenarnya apa yang terjadi Mas Bu? Kenapa dari sekian banyak gangguan-gangguan yang dirasakan Mas Afif dan keluarga, tetapi Mas Afif sendiri sepertinya masih merasakan kayak di sana itu masih dingin, adem, ayem gitu. Apakah memang benar seperti yang dikatakan oleh pamannya Mas Afif tadi atau seperti apa? Ya ini nun sewu buat Mas Afif ya. Nah ini ceritanya juga apa ya, kalau bahasa saya itu sampai saya menggambar tuh membayangkan gitu. Iya. Seperti itu. Nun sewu Mas Afif. Halo Mas Afif, dengar suara saya? Iya. Dengar Mas. Nun sewu, itu sendangnya tuh airnya tidak besar ya Mas ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini pohon dengan banyak karena sudah tua ya Mas ya, pohonnya besar terus kemudian banyak akarnya menjurus sampai ke bawah, terus kemudian bawahnya itu ada cekungan yang ada airnya gitu ya Mas ya. Nun sewu. Seperti itu. Terus kemudian nun sewu Mas Afif. Apakah di situ juga sebenarnya itu kayak ada lapangan juga? Kalau mungkin kayak lapangan luas gitu Mas Nun sewu. Entah itu tadinya ditanduri apa terus dipotong terus kemudian seperti kayak lapangan luas gitu Mas Nun sewu. Kalau lapangan luas agak jauh Mas, cuma jauh, di situ ya. agak kayak tanah kosong tadinya, terus sekarang ada yang ditanamin sengon, ada yang dibangun pendopo. Oke. Dari ini Nun sewu Mas. Sebenarnya gini Mas, kalau ini saya sudah memvisualisasikan di sini dengan pohon besar, terus kemudian ada kubangan atau cekungan air yang tidak begitu besar, nun sewu, dan itu juga airnya juga kalau bahasa saya tidak jernih ya, agak kekuruhan karena logikanya itu hasil resapan daripada pohon apa ini ya, nggak tahu itu landong atau apa ini, jadinya kalau di bayangan saya pohonnya besar sekali. Terus kemudian gini Mas, memang ada suatu perkampungan makhluk astral ya. Cuma di sini bukan berarti pocongan atau kuntilanak dan sebagainya, tidak. Jadi kalau bahasa saya di sini memang ada satu perkampungan kecil di mana perkampungan itu sudah lama ada. Dalam arti begini, memang bertempat di situ. Titik magnetnya berada di, kalau di gambaran saya itu ada di belakang. Jadinya gini, pohon besar itu, terus kemudian di belakang agak ke kiri, nun sewu. Jadinya di situ memang ada satu bentuk magnet ya. Satu memang dari alamnya juga sudah mengandung magnet besar. Yang kedua juga di situ, nun sewu, bisa dikatakan ditinggali oleh, saya nggak mungkin sebut itu ya Mas ya, yang secara logika itu jangan ya Mas ya. Jadi kalau bahasa saya di sini pengampungan jin gitulah, secara universalnya seperti itu. Karena di situ tidak hanya satu, cuma di sini kalau pocongan, kalau bahasa saya itu orang baru Mas, gitu loh. Di sini justru malah orang lama semua yang ada di sini. Dan di sini juga sudah saya gambarkan. Mungkin kalau di sini tuh di dimensi kita ini umurnya tuh sekitar ya 65 sampai 70 tahun. Cuma di sini memang agak aneh Mas. Mungkin apakah itu yang diceritakan seperti harimau ya, orang biasa cuma berwajah harimau. Jadi kalau bahasa gini Mas, dia tidak punya garis ini Mas, tidak punya garis nun sewu. Bibir ya? Ya, tidak punya garis bibir. Seperti itu. Jadinya ini ceritanya hampir sama cerita yang ada di nun sewu Mas, di Sumatera Mas. Ya, jenengan tahu nggih cerita 7 manusia harimau nggih, seperti itu. Jadi kalau bahasa saya di sini seperti yang ada di Bukit Tinggi itu nun sewu.
Dan di sini memang kalau bahasa saya ini mungkin kalau orang awam bilang itu siluman ya. Oke. Cuma kalau di sini kalau bahasa saya memang dia memang bisa masuk ke dimensi kita dan dia juga bisa masuk ke dimensinya mereka. Cuma di sini ini memang semacam kayak orang itu sesepuhnya sana, Mas. Kalau bahasa saya seperti itu. Terus kemudian di sketsa saya di sini juga ada payung ya, payung kuno itu, terus kemudian rumah-rumah Nun Sewu. Kalau bahasanya kayak rumah joglo, cuma di sini bukan rumah joglo asli, meskipun di situ juga ada rumah joglo ya Mas ya, Nun Sewu yang dibangun. Baru dibangun. Ya, cuma di sini adalah rumah joglo dalam tanda kutip, dalam arti ada yang ada di dimensi mereka. Bangunan yang bisa dibilang ada di perkampungan ya, itu gitu. Seperti ya, itu. Karena di sini memang di situ, yang saya gambar di sini juga ada anak kecil, ada orang dewasa, ada kakek, nenek. Ya seperti halnya Nun Sewu yang ada di dimensi kita. Bahkan di sana juga ada andong, ada Nun Sewu seperti itu. Sama seperti yang ada di dimensi kita. Oke. Tetapi apakah memang kebanyakan warga-warga yang ada di perkampungan ini, Mas Bo, di lokasi itu, apakah semuanya dengan mohon maaf bentuk wajah yang sama, Mas Bu? Maksudnya tidak ada garis mulut itu tadi yang seperti yang disebutkan tadi atau seperti apa? Kalau bahasa saya hampir semua seperti itu, Pak, sebenarnya, Mas. Jika kok kita boleh teliti secara mendetail, Nun Sewu tidak ada itunya, Mas. Oke. Jadinya memang ini adalah dia diberikan apa ya, misalnya diberikan suatu kemampuan ya dari alam ya, dia bisa masuk ke dimensi kita juga, dia juga bisa kembali ke dimensi mereka seperti itu. Mas Afif, mohon maaf ini sepertinya radionya sedikit mengganggu, jadi mohon dikecilkan terlebih dahulu. Udah kayaknya. Terus kemudian untuk masalah silsilah ini Mas Nun Sewu, silsilah jenengan dari Cirebon, yang jadi pertanyaan saya, Nun Sewu, mbahnya jenengan itu apakah dari Cirebon kan gitu? Mbah saya dari Cirebon. Mbah Putri nggih, Nun Sewu. Mbah Putri nggih, terus. Ya intinya itu aja saya tanyakan, itu saya tidak bisa panjang lebar di sini, nanti tidak dikira konsultasi di sini. Ya mungkin seperti itu komentar saya Mas Irfan juga Mas Afif yang ada di mana ini? Batang ya. Jadi seperti itu Mas Afif yang bisa kita tanggapi di malam hari ini. Terima kasih. Kalau untuk yang itu sosok yang kakek berjubah itu gimana? Mungkin seperti yang tadi dijelaskan Mas Bu ya, karena warga-warga yang ada di perkampungan ini tidak hanya satu tetapi lumayan banyak yang bisa dibilang banyak dari umur, usia dan segala macam gitu. Iya betul sekali. Dan jadi sebenarnya tidak mau dibangun lebih dari 7 kalau bahasa saya seperti itu. 7 bangunan gitu ya. Karena di sini juga tanahnya juga sengketa. Kalau bahasa saya seperti itu. Terkesan kayak diperebutkan ya Nun Sewu. Saya tidak panjang lebarkan itu. Oke, baik. Sekali lagi mungkin cukup segitu ya Mas Afif di Batang ya. Terima kasih. Mas Bu, terima kasih Mas Bu. Sama-sama Mas Afif di Batang. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum.